Gimana jadinya kalau masa lalu kelam kamu ternyata belum berlalu dan bahkan masih terjadi sampai sekarang? Mbak-mbak satu ini sih awalnya ngerasa udah bebas dari masa lalu bersama orang-orang yang selalu manfaatin dan ngerendahin dia. Tapi ternyata itu semua belum berlalu dan bahkan sedang terjadi. Dia masih direndahin, masih dimanfaatin jadi babu alias kacung. Tapi di tengah gejolak perasaan dan emosi muak serta murkanya, dia terus-terusan berusaha buat bangkit dan lepas dari orang-orang toksik itu. Dia mau membuktikan kalau dirinya layak bahagia, layak sukses, dan layak merdeka. Kisah mbak-mbak ini bikin kita sadar bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar pergi dalam film Antebellum. Mbak satu ini namanya Veronica Henley, diperanin sama Janelle Monáe, tapi kita panggil aja Mbak Ver. Dia tuh influencer dan speaker yang sering jadi pembicara soal hak-hak ras kulit hitam. Intinya dia tuh influencer terkenal yang memperjuangkan hak orang kulit hitam. Sering banget juga diundang media TV. Mbak Ver soalnya jago banget kalau soal ngomong di hadapan publik. Mbak Ver hidup bahagia dan sejahtera sama suami dan anak ceweknya. Hidupnya kerasa sempurna dan baik-baik aja. Latar belakang Mbak Ver juga nggak main-main. Dia lulusan terbaik dan berpendidikan di kampus unggul ternama di Amerika. Hari itu kebetulan Mbak Ver lagi ada jadwal wawancara sama jurnalis media lewat online aja. Nama jurnalis itu adalah Elizabeth, diperanin sama Jenna Mellon. Tapi kita panggil aja Mbak El. Tapi si Mbak El nih malah nggak punya etika dan nyinggung soal warna kulitnya Mbak Ver. Sampai bikin Mbak Ver ngerasa jadi nggak suka tuh. It suits your skin tone. I don't think I could pull it off. Sampai akhirnya Mbak Ver nggak betah dan buru-buru nyelesain video call-nya. Suatu hari Mbak Ver ada kerjaan jadi pembicara di luar kota yang lumayan jauh dari rumahnya. Dan dia di lokasi itu nggak cuma sehari, jadi suami sama anaknya nggak ikut. Abis dari acara itu, Mbak Ver langsung dijemput sama bestinya tuh, si Endut. Untuk ngerayain suksesnya acara itu, si Endut ngajak Mbak Ver makan malam di restoran mewah sama teman mereka satu lagi. Gak pakai lama, mereka bertiga langsung berangkat ke restoran pakai ojek mobil. Pas udah di meja makan restoran, mereka asik banget nikmatin hidangan sambil ngobrol-ngobrol santai. Mereka kayak teman lama yang baru ketemu lagi. Di situ Mbak Ver juga cerita kalau petugas hotelnya aneh banget, nggak ngebersihin kamarnya Mbak Ver. Beda sama teman kulit putihnya yang ngerasa petugasnya baik-baik aja. Pulangnya Mbak Ver naik ojek mobil sendirian, sedangkan dua temennya naik ojek mobil berduaan. Jadi cuma Mbak Ver nih yang misah sendiri. Tapi pas di dalam mobil itu, Mbak Ver tiba-tiba dapat telepon dari supir ojek mobilnya. Yang telepon itu bilang kalau dia kesusahan nyari Mbak Ver di depan restoran. Lah, padahal kan Mbak Ver udah naik mobilnya. Pas ngeliat ke arah kursi sopir, ternyata yang nyupir itu adalah Mbak El, jurnalis yang pernah video call sama Mbak Ver. Dan abis itu, Mbak Ver langsung ditutup mulutnya sama orang belakangnya. Mbak Ver panik sampai nggak berkutik lagi. Beberapa minggu kemudian, Mbak Ver kelihatan udah hidup beberapa hari di tempat perbidikin yang namanya Antebellum. Mbak Ver selalu takut dan gak tenang di situ karena selalu dapat perlakuan nauzubillah dari orang-orang kulit putih. Dia selalu merasa terzigza. Air mata, rasa sakit semuanya selalu dia rasain. Dia gak bisa keluar dari tempat itu. Tempat Antebellum itu susah ditemukan karena sangat pelosok dan jauh dari jalanan. Di Antebellum, semua orang-orang hebat dari kulit hitam dijadikan budak sama orang-orang kulit putih yang merasa berkuasa di situ. Orang-orang kulit hitam disuruh kerja rodi di situ. Padahal sebelum masuk ke Antebellum mereka tuh orang-orang hebat. Dan kalau mereka ngelakuin kesalahan dikit aja langsung dapat hukuman perlakuan, nauzubillah. Setiap minggunya tuh ada aja orang-orang baru dari kulit hitam yang dibawa ke Antebellum itu. Mereka awalnya kebingungan dan pasrah sama tempat itu. Karena mau nggak mau mereka harus turutin perintah orang kulit putih. Ternyata salah satu orang yang berkuasa di situ adalah Mbak El. Orang yang ternyata cuma nyamar jadi jurnalis media waktu ngewawancarain Mbak Ver. Di situ cowok Mbak El bilang kalau orang kulit hitam harus melupakan siapa mereka sebelum masuk ke Antebellum. Wherever you were before, whatever small freedoms you might have enjoyed, I'm here to tell you that's over. Gila banget kan di tempat.
Besoknya ada orang baru bernama Julia yang nyamperin kamarnya Mbak Fer. Si Julia bilang kalau dia kenal sama Mbak Fer karena Mbak Fer itu influencer populer. Julia ngeluh kalau dia nggak bisa hidup di tempat kayak Antebellum. Julia bilang kalau satu-satunya harapan dia cuma sama Mbak Fer karena Mbak Fer sebelum masuk Antebellum termasuk orang yang punya power besar. And I know that you are my only way out of here. Tapi Mbak Fer cuma bisa bilang sabar ke Julia dan nunggu waktu yang tepat buat kabur dari Antebellum. Pas acara makan malam, orang-orang kulit hitam ditugasin dan disuruh jadi pelayan buat orang-orang kulit putih. Di acara makan malam itu juga ada sambutan-sambutan dari orang yang paling berkuasa. Kita panggil aja Pak Ketu. Dan Pak Ketu itu adalah ayahnya Mbak El. Gila banget kan mereka berdua. Besoknya pas baru mau kerja, Julia ngeluh berat sama Mbak Fer dan bilang kalau dia udah gak kuat hidup di Antebellum. Bahkan Julia sampai nangis kejer karena kebetulan dia lagi sakit banget dan gak kuat buat kerja. Akhirnya Mbak Fer ngebantu Julia buat istirahat dulu di kamarnya. Di Antebellum itu juga ada seorang profesor kampus ternama. Dia udah lama hidup di Antebellum dan susah mau keluar dari situ. Sempat mencoba bersama istrinya beberapa waktu lalu, tapi yang ada malah istrinya meninggoy gara-gara ketahuan nyoba buat kabur. Profesor selalu marah tuh kalau para kulit putih nyinggung soal istrinya. Selain disuruh kerjain itu, Mbak Fer itu sebenarnya juga jadi idaman Pak Ketu. Mbak Fer sering dipakai sama Pak Ketu. Kurang ajar banget kan? Mbak Fer tuh sebenarnya udah muak banget sama apa yang dia alamin. Dia pengen cepet-cepet berhasil kabur dari Antebellum. Dia murka di dalam hatinya. Tapi dia masih mikirin strategi yang tepat kayak gimana. Suatu hari pas lagi kerja di kebun, Mbak Fer panik. Kok Julia nggak kelihatan di kebun? Kemana dia? Akhirnya Mbak Fer disuruh cek kamarnya Julia sama orang kulit putih. Pas dicek, ternyata Julia udah ginting diri di kamarnya. Mbak Fer langsung shock pas ngeliat itu. Mbak Fer sedih, Mbak Fer kecewa, Mbak Fer marah. Mbak Fer akhirnya murka. Pas balik lagi ke kebun, Mbak Fer tegasin ke profesor kalau mereka harus coba kabur malam ini. Mbak Fer udah murka banget. Malamnya abis dipakai sama Pak Ketu, Mbak Fer langsung bersiap ngejalanin aksi dan strateginya. Pertama-tama dia pastiin dulu kalau Pak Ketu udah nyenyak tidurnya. Abis itu dia langsung bergerak dan jalan-jalan pelan ke depan pintu supaya gak kedengeran suara langkah kakinya. Pas udah di luar kamar, Mbak Fer langsung ketemuan sama profesor. Mereka berdua deg-degan banget tuh. Abis itu Mbak Fer langsung ngambil HP-nya Pak Ketu yang ada di saku penunggang kuda. Dia gemeteran tuh sampai belum tahu mau ngelakuin apa di HP itu. Tiba-tiba ada dua orang kulit putih yang mendekat. Jadinya Mbak Fer sama profesor ngumpet dulu. Tapi HP-nya malah jatuh dong ke tanah. Pas dua orang kulit putih itu udah pergi, mereka ngambil HP itu lagi dan langsung telepon polisi. Mbak Fer gemeteran tuh pas ngomong di telepon. Tapi apesnya sinyalnya nggak terlalu bagus. Jadi tiba-tiba polisi nutup teleponnya karena dinilai kagak jelas. Abis itu Mbak Fer ngomong kalau dia butuh wajah Pak Ketu buat buka HP itu. Deg-degan banget kan? We need his face to unlock this phone. It's the only way we can send our location. Tapi pas Mbak Fer baru masuk, tiba-tiba dia kaget karena Pak Ketu udah bangun dan langsung melakukan aksinya. Karena di situ ada profesor, jadinya profesor, Pak Ketu, sama Mbak Fer saling adu aksi. Mereka bertiga heboh banget. Untungnya nggak kedengeran sama orang luar tuh. Sampai akhirnya adu aksi itu berujung pada metongnya profesor dan Pak Ketu. Pas udah berhasil ngebuka HP-nya Pak Ketu, Mbak Fer langsung telepon nomor suaminya. Mbak Fer gemeteran banget pas denger suara suaminya. Oh my God, everyone has been searching for you. I can't talk right now. I need you to call the police now. I'm gonna send you a man. Abis teleponan yang singkat itu, Mbak Fer langsung share log ke WA suaminya. Dia minta tolong supaya suaminya kirim polisi ke lokasi yang dia bagikan. Setelah itu, Mbak Fer langsung pamitan sama profesor yang udah meninggoy. Dia bersedih banget atas meninggoynya profesor. Pas hari udah mulai mau subuh, Mbak Fer langsung siap-siap keluar tempat Antebellum itu dengan berkuda. Untungnya Mbak Fer emang bisa berkuda. Mbak Fer berkuda secepat mungkin yang dia bisa. Tapi baru juga berkuda sebentar, Mbak Fer udah langsung ketahuan dan dikejar sama orang-orang kulit putih. Mereka ngejar Mbak Fer pakai kuda juga. Dan mereka pegang alat berbahaya. Bahkan Mbak El juga ngejar-ngejar Mbak Fer tuh. Dia geram banget sama Mbak Fer. Kuda mereka sama-sama ngebut dan kenceng dong. Accept what you are. You are nothing.
Tapi singkat cerita, Mbak Fer berhasil ngalahin Mbak El, walaupun harus dengan perjuangan yang terseok-seok. Abis itu Mbak Fer langsung ngegas lagi bareng kudanya buat keluar dari tempat antebellum nauzubillah itu. Nah pas Mbak Fer terengah-engah, tapi akhirnya Mbak Fer ngeliat jalan luar. Mbak Fer nemuin jalan keluar dari antebellum. Mbak Fer ngerasa puas banget. Akhirnya perjuangan dia demi merdeka dari tempat antebellum itu berhasil juga. Pas di depan udah ada banyak polisi dan tentara yang bersiap buat menangkap para pelaku, alias orang-orang kulit putih. Mbak Fer berhasil menang dari segala hal yang bikin dia tertekan selama ini. Antebellum bukan sekedar film misteri, ini pengingat bahwa kejahatan masa lalu tidak hilang begitu saja. Dia bisa muncul lagi jika kita membiarkannya. Kekuatan Mbak Fer mengajarkan satu hal, bahwa bahkan ketika dunia mencoba merampas identitas kamu, suara kamu, dan kebebasan kamu selalu punya kekuatan untuk melawan. Kadang keberanian terbesar muncul saat kita berada dalam kegelapan terdalam. Dan seperti Mbak Fer, kita juga bisa menghancurkan rantai apapun jika kita memilih untuk tidak diam. Gimana nih pendapat kamu tentang film Antebellum? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.